Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Lisma di sini akan menjelaskan materi geografi tentang pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Kita masuk pada bagian kajian jaringan transportasi sebagai penopang pengembangan potensi wilayah. Pengembangan wilayah berdasarkan potensi merupakan salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk, karena dapat meningkatkan pendapatan penduduk, pemerataan pembangunan, meningkatnya lapangan pekerjaan, dan meningkatnya produktivitas. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah adalah keterbatasan komoditas, minimnya investasi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, tidak tersedianya aksesibilitas dan fasilitas penunjang lainnya. Permasalahan tersebut dapat ditanggulangi dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh, sistem informasi geografis, dan teknologi. Adanya jaringan transportasi memadai membuat potensi suatu wilayah dapat dimanfaatkan, dikelola, dan didistribusikan dengan efisien dan efektif. Sementara jaringan transportasi yang tidak memadai dan sesuai standar menyebabkan pengembangan wilayah tidak akan optimal, bahkan dapat menghambat pembangunan. Misalnya, hasil pertanian sayur dari desa akan didistribusikan ke kota dengan cepat, supaya tidak cepat layu dan busuk. Karena jaringan transportasi yang tersedia rusak dan tidak memadai, maka proses distribusi menjadi lama dan sayur akan layu atau busuk. 1. Sistem jaringan transportasi. Jaringan transportasi merupakan serangkaian jaringan prasarana transportasi. Sementara transportasi adalah suatu usaha untuk memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan orang ataupun barang dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain objek tersebut lebih berguna atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Fungsi transportasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu untuk melancarkan perpindahan barang dan manusia dan menunjang pembangunan wilayah. Transportasi juga memberikan kontribusi yang besar sebagai penghubung antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya dalam rangka mendorong pembangunan wilayah tertinggal. Sistem transportasi dapat berkembang dengan baik apabila didukung oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, ruang untuk bergerak seperti jalan, sungai, dan udara. Yang kedua, tempat akhir dan awal pergerakan, yaitu terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Yang ketiga, kendaraan sebagai alat atau sarana. Jenis transportasi terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transportasi darat. Contohnya, kereta api, bis, mobil, kendaraan bermotor, delman, gerobak, dan lain sebagainya. Yang kedua, transportasi air. Contohnya, kapal, perahu, dan rakit. Yang ketiga, transportasi udara, yaitu pesawat terbang. 2. Kajian jaringan transportasi melalui peta, penginderaan jauh, dan SIG. Transportasi yang memadai dapat membuat proses produksi, distribusi, dan konsumsi berjalan lancar. Wilayah perkotaan atau pedesaan di Indonesia memiliki masalah di bidang transportasi, seperti macet, jalan rusak, dan drainase yang terganggu. Kondisi ini dikarenakan manajemen transportasi yang kurang maksimal, sehingga berdampak pada terganggunya perekonomian. Semakin berkembang dan meningkatnya pertumbuhan penduduk menuntut adanya pemenuhan fasilitas yang mendukung setiap kegiatan, tidak terkecuali penyediaan jaringan transportasi yang efisien dan efektif baik darat, udara maupun laut. Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana wilayah tersebut dapat mengembangkan jaringan transportasi dengan berbagai potensi dan kendala yang beragam. A. Pemanfaatan peta untuk kajian transportasi. Peta yang digunakan dalam kajian transportasi adalah peta tematik. Peta tematik merupakan peta yang menggambarkan tema tertentu. Penggunaan peta dalam kegiatan transportasi dinilai sangat penting, karena kegiatan transportasi berkaitan dengan data-data spasial. Secara umum, dalam peta, jaringan transportasi memberikan informasi tentang yang pertama, pola jalur lalu lintas. Yang kedua, letak stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandara sesuai dengan jenis dan kelas pelayanan. Yang ketiga, jenis dan kualitas jalur lalu lintas.
Yang keempat, sarana dan prasarana pendukung. Dan yang terakhir, klasifikasi jalan dan sebagainya. B. Pemanfaatan penginderaan jauh untuk kajian transportasi. Interpretasi pengembangan jaringan transportasi pada teknik penginderaan jauh diarahkan untuk mengetahui kemampuan lahan terhadap jaringan jalan, mengetahui jalur alternatif baik darat, laut, maupun udara, pemantauan kondisi jalan, mengetahui perkembangan jalan, pengawasan lalu lintas, manajemen transportasi, pemantauan volume lalu lintas kendaraan, membantu dalam proses perencanaan seperti peta jaringan pelayanan transportasi atau travel, jalur dan alur, master plan, inventarisasi dan identifikasi sarana perhubungan, perencanaan konstruksi transportasi, perbaikan proses desain, dan monitoring pembangunan. Karakteristik citra penginderaan jauh memberikan kontribusi dalam kajian transportasi. Semakin baik citra, semakin detail informasi yang diberikan. C. Pemanfaatan sistem informasi jaringan geografis untuk kajian transportasi. SIG merupakan suatu sistem memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasi, menganalisis, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografi. Informasi yang berbasis geografi digambarkan dalam bentuk peta tertentu. Sistem informasi geografis digunakan sebagai sarana pendukung yang dapat memaksimalkan sistem kerja sehingga dapat mengefektifkan waktu, dana, dan tenaga. SIG dapat merepresentasikan suatu model objek nyata di permukaan bumi di layar monitor sebagaimana peta pada umumnya. Informasi yang ditampilkan pada SIG disebut dengan peta digital yang dapat diedit, dimanipulasi, analisis, dan dicetak sebagai peta, termasuk jaringan transportasi. SIG dapat menganalisis jaringan transportasi berdasarkan unsur-unsur geografis tertentu. Misalnya, dalam pembangunan pemukiman, jarak yang diperbolehkan dari sungai adalah 30 meter. SIG dapat melakukan analisis melalui fungsi buffer. Lebih dari 80% informasi dari SIG digunakan untuk mengelola jaringan transportasi, fasilitas pelabuhan, bandara, dan sebagainya. SIG dapat dimanfaatkan untuk menentukan suatu lokasi yang ideal. Hal tersebut menjadi perhatian penting untuk memutuskan suatu desain pembangunan. Pembangunan fisik dan sosial di Indonesia terus meningkat sesuai dengan meningkatnya jumlah penduduk dan keragaman kehidupan yang kompleks. Perkembangan fisik dan sosial tersebut memerlukan informasi yang detail tentang kekayaan alam Indonesia, terutama sumber daya alam. Kondisi dan potensi sumber daya alam di setiap wilayah berbeda-beda, bergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Supaya potensi sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, maka dalam pengelolaannya membutuhkan informasi data keuangan yang tepat. Informasi tentang sumber daya alam tersebut dijadikan sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan. Pertama, kita akan membahas tentang penginderaan jauh untuk kajian sumber daya alam dalam pengembangan potensi wilayah. Penginderaan jauh memberikan pemanfaatan yang besar bagi pembangunan dan inventarisasi sumber daya alam. Sebagai upaya memelihara konsistensi keberadaan sumber daya alam di Indonesia, maka diperlukan suatu monitoring yang dapat mengamati, menganalisa, dan menyajikan serta membuat pemodelan keputusan. Sehingga eksistensi sumber daya alam tetap terjaga. Penginderaan jauh merupakan salah satu teknologi terintegrasi yang dapat memodelkan permasalahan sumber daya alam kaitannya dengan menjaga eksistensi dan dapat dimanfaatkan secara tepat. Secara umum, manfaat penginderaan jauh dalam bidang sumber daya alam adalah sebagai berikut. A. Pemetaan sebaran sumber daya alam. B. Sebagai sumber data kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh banyak hal. C. Sumber data pemetaan potensi sumber daya alam. D. Pemantauan sebaran sumber daya alam. Dan yang terakhir, perencanaan pembangunan wilayah. Yang kedua, sistem informasi geografis untuk sumber daya alam dalam pengembangan potensi wilayah. Inventarisasi sumber daya alam berarti pendataan kekayaan sumber daya alam sehingga diperoleh informasi jumlah dan sebarannya dalam waktu tertentu.
Tujuan utama inventarisasi sumber daya alam adalah untuk mengetahui sebaran, jumlah, pola, masalah yang ada, degradasi lahan, dan sebagainya, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan. Manfaat SIG dalam inventarisasi sumber daya alam diantaranya: yang pertama, mengetahui sebaran dan pola sumber daya alam. Yang kedua, mengetahui sumber daya alam. Yang ketiga, pemantauan kawasan potensial dan kritis. Yang keempat, pemantauan rehabilitasi dan konservasi. Kegiatan inventarisasi sumber daya alam harus memperhatikan beberapa hal. Hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan inventarisasi sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan sumber daya manusia. Yang kedua, ketersediaan data. Dan yang terakhir, kondisi lapangan. 3. Peta untuk sumber daya alam dalam pengembangan. Potensi wilayah sumber daya alam yang ada di Indonesia memiliki peran ganda, yaitu sebagai penopang perekonomian nasional dan kehidupan masyarakat. Karena pemanfaatan sumber daya alam yang mengedepankan pola produksi agresif, eksploitatif, dan ekspansif, tanpa memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan lestari, menyebabkan kualitas lingkungan semakin menurun. Salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah melalui pemetaan. Melalui peta yang dibuat secara detail, kita dapat memperoleh informasi dalam hal inventarisasi, pengelolaan, evaluasi, dan pemanfaatan sumber daya alam. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi berdampak terhadap alat, metode, dan teknik pemetaan saat ini. Pemetaan sumber daya alam membantu memperoleh informasi keuangan secara cepat, akurat, efektif, dan efisien. Kita masuk pada bagian C, kajian sumber daya manusia sebagai pengembangan potensi wilayah. Sumber daya manusia merupakan subjek dan objek dalam pembangunan wilayah. Berhasil atau tidaknya pembangunan bergantung pada kualitas penduduk dalam mengelola potensi sumber daya alam. 1. Penginderaan jauh untuk kajian kependudukan. Penginderaan jauh menghasilkan data keuangan yang sederhana tentang fenomena di permukaan bumi. Yang kedua, sistem informasi geografis untuk kajian kependudukan. Jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya mengalami perubahan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah proses pendataan perubahan penduduk yang masih pembukuan. Dan yang ketiga, peta untuk kajian kependudukan. Perkembangan suatu wilayah dipengaruhi oleh 4 aspek, yaitu ekonomi, sosial budaya, fisik, dan lingkungan. Kajian kependudukan dalam pengembangan wilayah memiliki tujuan. Di antaranya, yang pertama, mengetahui kuantitas dan kualitas penduduk berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan penduduk pada masa lampau dan sekarang, serta penyebarannya dalam suatu waktu dan wilayah tertentu. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek. Dan yang terakhir, memproyeksikan pertumbuhan penduduk dan konsekuensi serta pengaruhnya terhadap pengembangan wilayah. Kita masuk pada bagian D, kajian potensi wilayah tata guna lahan. Penginderaan jauh dapat membantu perencanaan tersebut dan hasilnya dapat digunakan sebagai pertimbangan pembangunan. Lokasi yang akan dibangun tersebut mempertimbangkan berbagai aspek, agar tidak melanggar ketentuan penggunaan lahan. 1. Pemanfaatan penginderaan jauh untuk kajian tata guna lahan. Pada dasarnya, penginderaan jauh dapat digunakan untuk berbagai bidang kajian termasuk tata guna lahan, seperti lahan pertanian, hutan, permukiman, dan industri. Kita masuk pada yang pertama, lahan pertanian. Untuk memelihara konsistensi penggunaan lahan untuk pertanian, diperlukan suatu sistem yang mampu mengamati, mengidentifikasi, mendeskripsikan, menyajikan, dan membuat model tentang keputusan pembangunan sehingga kegiatan ekonomi pada lahan pertanian tetap berkelanjutan. Pemanfaatan penginderaan jauh tersebut dapat diterapkan pada pembukaan lahan pertanian baru, perencanaan pembangunan irigasi, pemetaan sebaran hama wereng, pemetaan distribusi pupuk, dan lainnya. Yang kedua, lahan hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang berperan dalam menjaga keseimbangan dan ekosistem alamiah termasuk di Indonesia. Sebagai sumber daya alam yang harus dilindungi, perlu adanya upaya pengelolaan yang terintegrasi.
Akan tetapi tidak memungkinkan pengelolaan seperti pengawasan dilakukan secara manual atau pengawasan dilakukan di hutan secara langsung. Salah satu cara mengatasi hal tersebut adalah melalui penginderaan jauh menggunakan citra Landsat. Keunggulan citra Landsat adalah warna penyusun objek pada citra terdiri dari red, green, blue atau RGB, sehingga semakin banyak band penyusun, semakin jelas objek terrekam, mampu mendeteksi objek di permukaan bumi hingga resolusi spasial 100 meter. Yang ketiga, lahan permukiman. Kajian permukiman merupakan penampakan objek di permukiman bumi yang rumit dengan berbagai karakteristik tersendiri. Hal ini dikarenakan pertumbuhan, perkembangan, dan kebutuhan akan permukiman yang cenderung terus meningkat tanpa terkendali. Di dalam kajian permukiman diperlukan penginderaan jauh dengan resolusi spasial dan spektral tinggi sehingga diperoleh data secara detail. Yang keempat yaitu pertambangan. Citra penginderaan jauh dengan resolusi spasial yang tinggi seperti Landsat atau IKONOS dapat memberikan gambaran mengenai wilayah pertambangan dengan jelas. Kawasan pertambangan pada citra tampak perubahan kondisi lingkungan fisik, seperti perubahan topografi, tutupan lahan, bentuk muka bumi, dan perubahan fungsi lahan lainnya. 2. Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk kajian tata guna lahan. Tata guna lahan merupakan kajian geografis yang membutuhkan pertimbangan dari berbagai bidang. Misalnya, lahan di kota dimanfaatkan untuk non-pertanian. SIG dapat membantu dalam merencanakan masing-masing penggunaan lahan di setiap wilayah sesuai dengan kriteria tertentu sebagai acuan pembangunan utilitas tertentu. Contohnya pembangunan permukiman yang harus memperhatikan kriteria antara lain jarak dengan sungai 20 meter, berjarak 10 meter dari jalan raya, terdapat selokan, kemiringan lereng datar atau landai, dan lainnya. Dari berbagai kriteria tersebut dapat digabungkan menjadi satu sehingga menghasilkan data baru. Pemanfaatan peta untuk kajian tata guna lahan. Penggunaan lahan dan penutup lahan suatu wilayah berperan besar dalam pengelolaan lahan. Oleh karenanya, penggunaan lahan dan penutup lahan harus dikaji lebih mendalam. Penutup lahan berkaitan dengan kemampuan yang ada di permukaan bumi, seperti lahan kosong, lahan terbangun, vegetasi, dan lainnya. Manfaat peta penggunaan lahan secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui jenis pemanfaatan lahan pada wilayah tertentu. Yang kedua, dapat digunakan sebagai kajian hubungan antara penampakan fisik lahan dengan kondisi sosial. Yang ketiga, mengetahui kecenderungan perkembangan lahan. Yang keempat, sebagai saran dan masukan dalam pemodelan perencanaan pemanfaatan lahan atau evaluasi. Dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai acuan pembangunan fisik lahan dan pengembangan sosial. Selanjutnya, pada bagian kajian kesehatan lingkungan. Berbagai permasalahan lingkungan ternyata juga berperan dalam menentukan kualitas lingkungan. Tentunya, kualitas lingkungan berperan dalam menentukan kesehatan masyarakat. Dalam perkembangan industri otomotif misalnya, di satu sisi membantu manusia dalam bidang transportasi, memudahkan perjalanan, menghemat biaya transportasi, meningkatkan perekonomian, dan menyejahterakan masyarakat. Namun, di sisi lain perkembangan tersebut berdampak pada menurunnya kualitas udara, pencemaran tanah dan air. Begitu pula dengan perkembangan industri, pertambangan, pertanian, peternakan, dan sebagainya yang pasti memiliki dampak negatif terhadap kesehatan lingkungan. Gangguan kesehatan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor manusia dan alam. Dua contoh tersebut merupakan kesehatan lingkungan yang dipengaruhi oleh faktor manusia. Kesehatan lingkungan yang dipengaruhi oleh faktor alam, misalnya bencana alam. Kejadian ini tentu membutuhkan perlakuan khusus yang berbeda dengan faktor manusia, misalnya gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, dan sebagainya. Pertama, pemanfaatan penginderaan jauh untuk kajian kesehatan lingkungan. Dalam rangka ekologi, hubungan antara kawasan permukiman dan kejadian bencana alam dengan kualitas kesehatan lingkungan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Objek permukiman dan daerah yang terkena dampak bencana memiliki karakteristik visual yang berbeda, misalnya kepadatan permukiman, sebaran permukiman, pola dan luas ruang terbuka hijau, kerusakan bangunan, dan tingkat aksesibilitas. Masing-masing karakter tersebut dapat direkam dengan penginderaan jauh dengan resolusi spasial tinggi.
2. Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk kajian kesehatan lingkungan. Salah satu upaya untuk mengatasi, mengontrol, memantau kesehatan lingkungan tersebut adalah dengan menggunakan sistem informasi geografis. Menurut Sunaryo, SIG sebagai alat yang dapat memperlihatkan masalah kesehatan masyarakat, terutama masalah kesehatan yang berbasis wilayah atau area, melalui kemampuan analisis keuangan, perencanaan, dan intervensi masalah kesehatan menjadi lebih spesifik dan berdasar kepada wilayah sasaran. Manfaat sistem informasi geografis untuk kajian kesehatan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan gambaran daerah kejadian kesehatan. Yang kedua, penanggulangan sebaran penyakit. Yang ketiga, pemetaan pola sebaran penyakit. Yang keempat, analisis kondisi kesehatan di suatu daerah. Yang kelima, analisis dan pemantauan kesehatan masyarakat. Yang keenam, pemetaan tenaga medis dan kebutuhannya. Yang ketujuh, evaluasi dan pengamatan sumber daya kesehatan. Yang kedelapan, analisis kebutuhan obat-obatan dan sebagainya. 3. Sumber data SIG dalam kajian kesehatan lingkungan. Agar kajian kesehatan lingkungan dengan menggunakan SIG dapat menyajikan data yang akurat, maka harus memenuhi syarat terutama dalam sumber data. Sumber data harus akurat sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data dalam kajian kesehatan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, data fisik. Sumber data fisik berkaitan dengan bentang alam lingkungan, misalnya iklim, tanah, topografi, hidrologi, dan sebagainya. Yang kedua, data sosial. Sumber data sosial berkaitan dengan kondisi masyarakat, misalnya jumlah penduduk, sebaran penduduk, kondisi permukiman, kondisi sanitasi, dan fasilitas umum. 4. Pemanfaatan peta untuk kajian kesehatan lingkungan. Peta menyajikan informasi fenomena yang ada di permukiman bumi secara keruangan. Peta juga dapat menyajikan informasi terkait kesehatan lingkungan. Melalui peta kesehatan lingkungan, orang yang memanfaatkan lebih mudah menangkap informasi yang disampaikan. Misalnya tingkat kekritisan permukiman kumuh di kawasan pesisir. Melalui peta tersebut, pembaca merasa mudah memahami informasi yang ditampilkan seperti sebaran permukiman kumuh, luasan, pola persebarannya, kondisi permukimannya, dan sebagainya. Manfaat peta bagi kesehatan lingkungan. Yang pertama, peta dapat digunakan sebagai alat monitoring masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Yang kedua, peta digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan risiko kesehatan di masyarakat. Yang ketiga, memberikan informasi, mendidik, dan memberdayakan masyarakat mengenai isu-isu kesehatan lingkungan. Yang keempat, pemetaan kesehatan lingkungan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah berdasarkan luasan tertentu. Yang kelima, peta kesehatan lingkungan dapat menggambarkan jangkauan pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, dokter umum, bidan, dan mantri, terhadap penduduk kebutuhan minimum di suatu wilayah, jumlah penduduk yang dapat dilayani, dan sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.